Siti. Sebelum kami melanjutkan tayangan tentang film kenakalan remaja, di sini kami mau disclaimer terlebih dahulu kalau adegan-adegan di film ini adalah hanya sebatas acting, bukanlah tindakan yang sesungguhnya. Dan kami sudah mengganti seluruh produk-produk yang dikonsumsi dengan produk yang halal untuk dikonsumsi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Santo, absen 6 kelas 9D. Saya sebagai ustadz di film ini. Perkenalkan, nama saya Secara Manunggal, kelas 9D, nomor absen 4. Saya teman Jamal yang tiba-tiba menjadi pematku. Ini. Nama saya Farisal Diansyah, absen 7, berperan sebagai Mujib pacar Siti. Perkenalkan, nama saya Raka Panjang Prasetyawan, kelas 9D, absen 21. Saya berperan menjadi Siti sebagai pacarnya Mujib. Nama saya Radit Adi Wijaya dari kelas 9D, absen 20. Saya sebagai pemeran pemaku. Nama saya Muhammad Najima, absen 16, kelas 9D. Saya sebagai temannya Radit sebagai pemaku. Siti, Kenapa Mujib? aku mau ngomong sesuatu. Sesuatu apa? Kamu tahu nggak? Enggak. Sebenarnya aku sudah suka kamu dari lama. Oh iya? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau. Yeay! Peluk aku dong. Pada adegan ini, Siti adalah perempuan yang suka memakai hijab, terkenal paham agama, dan Mujib adalah sebaliknya. Mujib tidak memahami agama, Mujib sangat nakal, dan lain sebagainya. Tapi di adegan ini, Mujib ingin menembak Siti karena Siti diam-diam menyukai Siti sejak lama. Namun, Siti ternyata juga menyimpan hal yang sama. Namun, mereka berdua tidak dapat menyatu karena mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan satu sama lain. Siti tidak ingin berpacaran, sementara Mujib sangat ingin berpacaran dengan Siti. Namun, di adegan ini, Siti akhirnya luluh dengan Mujib. Dan sehingga dia melupakan seluruh ajaran agama yang sudah ia hafal atau yang sudah ia pahami. Padahal dalam pacaran, Islam tidak membolehkannya. Namun, Siti tetap ingin memacari Mujib dan Mujib juga ingin berpacaran dengan Siti. Siti, Hah? aku boleh panggil kamu sayang nggak? Boleh. Sayang, kan kita hari ini jadian. Besok kamu mau jalan kemana? Terserah aja, aku ikut. Oke. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memanggil panggilan sayang. Siti memanggil Mujib dengan panggilan sayang, dan begitu pula Mujib ke Siti juga memanggil panggilan sayang. Dan berikutnya mereka sangat bingung ingin pergi kemana waktu itu. Dan akhirnya Mujib pun memutuskan dan Siti untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama diskotek. Di situ mereka menikmati. Dan sekarang kita akan flashback dengan sebelum mereka bertemu. Jika mereka sekarang sudah berpacaran, kita akan ke flashback di saat mereka sudah bertemu atau masih belum memiliki hubungan. Selamat menonton lanjutan video ini. Di adegan ini diceritakan bahwa Siti ingin mengumpulkan tugas ke ruang guru, sementara Mujib ingin pergi ke kelas untuk menyambungkan tidurnya. Dan di perjalanan mereka malah bertemu dan saling berpas-pasan hingga bertabrakan karena mereka saling terburu-buru. Akhirnya mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama mereka di waktu itu. Dan itu adalah kisah pertemuan Mujib dan Siti. Itu bukannya Siti ya? Samperin ah. Kamu Siti ya? Yang kita jual. Kamu Mujib kan? Aku boleh ikut gabung nggak? Boleh kok, silakan. Aku minta maaf ya atas kejadian tadi. Iya kok, nggak apa-apa. Bentar lagi aku ada urusan. Kamu mau nggak? Ya, nggak apa-apa. Iya, ada waktu kok.
lagi. Iya. Ya deh, apa? Ya udah, sampai ketemu besok ya. Ya, bye-bye. Oke, di adegan ini diceritakan bahwa Siti sedang berada di kantin. Siti sedang membaca buku dan sementara itu tiba-tiba Mujib datang ke kantin tersebut. Sehingga si Mujib pun ingin menyambar ke Siti dan akhirnya mereka pun bertemu di kantin tersebut. Saling bercerita dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke warung Payawayu di keesokan hari. Sepertinya akan ada yang disampaikan oleh Mujib, yaitu tentang mereka ingin berpacaran. Astagfirullahaladzim, itu siapa coba diberikan? Kalian boleh? Boleh. Kok bisa? Kamu nggak ada Ngerti. kenapa nggak ada? Ya elah, udah zaman kapan ini? Orang ini ngomong apa sih? Kamu tidak boleh mengalami pacaran. Sekarang ini udah zaman kapan? Masa pacaran aja nggak boleh? Nah, Allah akan membalas kalian. Wong dia ngerti apa? Di adegan ini diceritakan bahwa ada seorang Pak Ustadz yang tidak sengaja melintasi warung Pak Wahyu. Di warung Pak Wahyu tersebut ada dua orang berpacaran, siapa lagi kalau bukan Siti dan Mujib. Mereka sudah sangat romantis berpacaran pada saat ini. Dan alhasil Pak Ustadz pun berusaha untuk menegur mereka karena mereka sudah keterlaluan. Namun apa boleh buat, mereka sudah hatinya terpenuhi oleh cinta dan pikiran mereka sudah terpenuhi oleh cinta. Alhasil nasihat Pak Ustadz pun hanya sebagai angin lalu saja. Dan alhasil mereka meneruskan pacaran hingga sore hari. Sementara di sisi lain terdapat golongan remaja lainnya yang juga ingin melakukan kenakalan yang lebih ekstrim. Rumahnya Ambon, ayo ajak minum kan rumahnya Ambon. Ambon, Ambon, Ambon. ada apa, Rit? Bon, Oi, Ambon berbon. yang ini Ayo, sih gak ada nih, Rit. Tidak sih sebenarnya sama. Hujan, hujan. Oh sana. Saya nang kita. Nyusul saya. Ya. Nyusul saya. Oke. Jan, ayo mendengar. Ayo manut. Ayo manut. Ambonnya. Bon, Amon. ayo Bon. Di adegan ini diceritakan bahwa ada sekelompok pemuda bernama Radit, Fauzan, dan Ambon yang ingin mabuk-mabukan. Padahal Ambon merupakan teman setia Pak Ustadz. Namun apa boleh buat, syaitan sudah merayu mereka. Sehingga mereka pun bermabuk-mabukan sehingga hilang kesadaran diri. Namun di satu sisi Pak Ustadz rasa kesepian dan ingin mengajak Ambon untuk mengaji di masjid. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita melihat adegan berikut ini. Aku sendirian di masjid, aku tanya aja Ambon aja deh ya, buat ngaji bareng. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apa, Mal? Ambon, mabuk. Iya, Mal. Dia ke anak-anak ini. Nggak tahu, Mal. Anak-anak ngajak. Aku kan di rumah tiba-tiba masuk ke rumah. Bon, Ustaz sering ngajarin dong, Bon. Ojo mabuk, Bon. Kali kiamat, Bon. Dan tobat, Bon. Iya, Ustaz. Itu sudah bentuk. Mati aku. Wow. Aduh, maaf kok.
jadi gak enak sama Ustadz Jamal tadi. Padahal dia yang urusin aku dari dulu, yang bimbing aku ngaji sampai bisa, tapi kok sekarang aku begini ya, merasa bersalah kayak gini. Malah aku dari muncul Ustaz omongan Ustaz Jamal pas ada ngok naik yo. Iya. Tadi kendeng cok begini. Wis balik. 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 Balik sih ya. Balik. Balik ya. Di adegan ini mereka benar-benar keterlaluan karena sudah menganggap orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah menasihati mereka malah dibilang orang yang sedang hilang kesadaran atau orang gila. Lain sisi, Ambon merasa kasihan kepada Ustadz sekaligus merasa bersalah kepada Ustadz atau temannya tersebut karena dia sudah terbawa arus oleh teman-temannya yang suka bermaksiat. Pada akhirnya, tapi di situ Ambon hanya berpikir sebatas itu saja. Ambon tidak mengambil tindakan lebih, hanya sebatas menyesali lalu melanjutkan aksi maksiatnya. Hingga di suatu ketika Ambon dan teman-temannya ingin pergi ke suatu tempat. Bukannya mereka malah bertobat, tapi mereka malah menjadi-jadi. Di keesokan harinya, mereka berencana ingin pergi ke suatu tempat maksiat, yaitu diskotik. Namun sialnya, mereka benar sampai ke tempat diskotik itu dan mabuk-mabukan, termasuk Siti dan Mujib juga berada di dalam diskotik dan melakukan hubungan terlarang. Dan setelah mereka pulang ke rumah, ada satu kabar duka di mana mereka sudah meninggal di tempat sebelum mereka bertaubat. Berhati-hatilah karena ajal tidak menunggu kapan kita siap. Yang kita bisa siapkan adalah amal dari ibadah kita. Kemesraan ini janganlah cepat